Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Bu Miswa dan rekan-rekan sekalian. Di sini kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya sendiri Noval Adiansyah dengan NIM 077 dan Yaumil Fitri Sastra dengan NIM 103 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang analisis faktor yang mempengaruhi persentase kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2020 menggunakan regresi logistik biner. Yang pertama ada pendahuluan, lalu kedua metode, ketiga hasil pembahasan, dan keempat merupakan kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Kemiskinan masih menjadi masalah besar di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Provinsi Papua. Di Provinsi Papua, pada tahun 2020, persentase kemiskinan mencapai 26,64% yang menjadi provinsi dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia. Persentase kemiskinan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM merupakan indikator keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Faktor selanjutnya adalah faktor produk domestik regional bruto atau PDRB. PDRB merupakan nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Faktor lainnya yang mempengaruhi kemiskinan yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT merupakan persentase dari total jumlah orang yang tersedia untuk pekerjaan kapan saja. Lalu berdasarkan faktor yang telah dijelaskan, maka pada penelitian ini akan dilakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persentase kemiskinan di Provinsi Papua dengan metode regresi logistik biner. Model regresi logistik biner digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel respon atau variabel tak bebas dan beberapa variabel bebas. Dengan variabel responnya berupa data kualitatif dikotomi, yaitu bernilai 1 untuk menyatakan keberadaan sebuah karakteristik, dan bernilai 0 untuk menyatakan ketidakberadaan suatu karakteristik berdasarkan menurut Agresti 2007. Hal yang kedua ada metode. Regresi logistik biner merupakan salah satu pendekatan model matematis yang digunakan untuk menganalisis hubungan beberapa faktor dengan sebuah variabel yang bersifat dikotomik atau biner. Artinya, dalam regresi logistik biner, data pada variabel respon bersifat biner atau 0 dan 1. Bilangan biner tersebut menggambarkan dua kategori data yang saling bertolak belakang, seperti ya atau tidak, sukses atau gagal, dan lain sebagainya. Lalu langkah-langkah dalam analisisnya yaitu yang pertama menentukan gambaran data melalui analisis deskriptif pada data. Yang kedua melakukan uji signifikansi parameter. Uji signifikansi parameter dilakukan untuk melihat apakah ada parameter yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Pengujian ini akan berlanjut ke pengujian secara serentak dan secara parsial. Lalu yang ketiga melakukan uji signifikansi parameter untuk yang secara serentak. Uji signifikansi serentak dilakukan untuk mengetahui signifikansi parameter terhadap variabel respon secara keseluruhan. Pengujian signifikansi parameter tersebut menggunakan statistik uji G, di mana statistik uji G mengikuti distribusi G-square. Selain itu, uji signifikansi parameter juga dapat dilihat berdasarkan nilai p-value yang diperoleh. Yang keempat, melakukan uji signifikansi parameter secara parsial. Uji signifikansi parameter secara parsial atau individu akan menunjukkan apakah suatu parameter layak untuk masuk dalam model atau tidak. Uji ini menggunakan uji Wald. Lalu yang kelima, menentukan persamaan model regresi logistik biner. Menggunakan hasil uji backward-Wald, persamaan yang diperoleh akan berbentuk Px sama dengan IXP beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah hingga beta PXP dibagi 1 ditambah IXP untuk beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah hingga beta 0 X hingga beta PXP.
dengan X merupakan variabel yang digunakan, sedangkan P merupakan jumlah variabel yang digunakan. Lalu yang keenam, melakukan uji kesesuaian model. Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model yang dihasilkan berdasarkan regresi logistik multivariat atau serentak sudah layak. Dengan kata lain, tidak terdapat perbedaan antara hasil pengamatan dan kemungkinan hasil prediksi model. Pengujian kesesuaian model dilakukan menggunakan uji Hosmerles-Lemeshow. Yang ketujuh, menentukan ketepatan klasifikasi model. Lalu yang ke-8, interpretasi model regresi logistik biner yang diperoleh. Lalu di sini data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika Provinsi Papua, lalu analisis menggunakan bantuan software SPSS. Lalu untuk parameternya, untuk Y merupakan persentase kemiskinan penduduk dengan skala datanya 0 untuk rendah, 1 untuk tinggi, lalu untuk X1 merupakan indeks pembangunan manusia atau IPM dengan skala datanya 0 untuk rendah, 1 untuk tinggi, lalu untuk X2 merupakan produk domestik regional bruto atau PDRB dengan skala datanya 0 untuk rendah, 1 untuk tinggi, dan untuk X3 merupakan tingkat pengangguran terbuka dengan skala datanya 0 untuk rendah, 1 untuk tinggi. Lalu yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Berikut ditampilkan statistik deskriptif yang diperoleh. Untuk Y, min-nya sebesar 27,76, untuk X1 56,79, untuk X2-nya minus 0,41, dan untuk X3-nya 3,28. Selanjutnya dilakukan uji signifikasi parameter. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat parameter pada model yang tidak signifikan pada alfa 0,05. Karena parameter pada model tidak signifikan, maka perlu dilakukan seleksi model terbaik. Pengujian kebaikan model yang akan dilakukan adalah uji secara serentak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah uji secara serentak. Pada tabel diperoleh nilai signifikansinya kurang dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,005. Hal ini mengakibatkan H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat satu parameter regresi yang tidak sama dengan 0 atau tidak signifikan terhadap model. Selanjutnya dilakukan uji secara parsial. Berdasarkan tabel di atas, terdapat dua parameter yang signifikan, yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM X1 dan parameter tingkat pengangguran terbuka X3. Kemudian dilakukan pemodelan regresi logistik biner menggunakan hasil uji backward work. Berdasarkan hasil SPSS, diperoleh bahwa parameter yang signifikan adalah X3, yaitu tingkat pengangguran terbuka. Dapatkan modelnya, Px sama dengan eksponensial min 0,956 ditambah 3,258 X31 dibagi 1 ditambah eksponensial min 0,956 ditambah 3,258 X31. Kemudian dilakukan uji kesesuaian model. Pada tabel terlihat bahwa nilai signifikannya lebih dari alfa 0,05, yaitu sebesar 0,84. Hal ini mengakibatkan H0 gagal ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah sesuai atau tidak ada perbedaan antara hasil pengamatan dan hasil prediksi model. Kemudian kita cek ketepatan klasifikasinya. Model dengan menggunakan satu variabel yang signifikan, yaitu variabel tingkat pengangguran terbuka X3, memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 79,3%. Berdasarkan model yang sudah kita peroleh tadi, kita dapat melakukan interpretasi terhadap model. Yang pertama, nilai slope dari parameter tingkat pengangguran terbuka X3 adalah 3,258 dan nilai signifikansi atau perbandingan risikonya sebesar 26.
Artinya, kecenderungan kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka rendah akan memiliki persentase kemiskinan rendah adalah 26 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tinggi. Yang kedua, setiap tingkat pengangguran terbuka meningkat 1%, maka persentase kemiskinan akan meningkat sebesar 0,15%. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan, terdapat 3 parameter yang diduga mempengaruhi persentase tingkat kemiskinan di kabupaten atau kota di Provinsi Papua tahun 2020, yaitu Indeks Pembangunan Manusia IPM sebagai X1, Produk Domestik Regional Bruto PDRB sebagai X2, dan tingkat pengangguran terbuka sebagai X3. Menggunakan analisis regresi logistik binnya, didapatkan satu parameter yang berpengaruh signifikan terhadap persentase tingkat kemiskinan, yaitu parameter tingkat pengangguran terbuka atau X3, dengan nilai signifikansinya sebesar 3,258. Kecenderungan kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka rendah untuk memiliki persentase kemiskinan rendah adalah 26 kali lebih besar dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang memiliki tingkat pengangguran terbuka tinggi. Sehingga tingkat pengangguran terbuka setiap tingkat pengangguran terbuka meningkat 1%, maka persentase kemiskinan akan meningkat sebesar 0,15%. Selanjutnya ada saran. Nah, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diberikan saran kepada pemerintah daerah atau Pemda Provinsi Papua untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dengan harapan hal tersebut memperluas lapangan pekerjaan dan dapat menurunkan persentase kemiskinan terbuka di Provinsi Papua. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi untuk melakukan analisis regresi logistik biner. Sekian presentasi dari kelompok 12. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua perhatiannya.